Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya atas nama Dunita Nuraisyah Saputri dengan nomor induk Taruna 0820012212 dari kelas D4 Transa A1 Politeknik Pelayaran Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai basis data. Yang pertama, pengenalan basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut, yakni perangkat keras, sistem operasi, basis data, database management system atau DBMS, pemakai atau user, aplikasi atau perangkat lain. Tingkatan arsitektur. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data, yakni yang pertama, tingkat eksternal atau external level, bisa disebut juga dengan view level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user memiliki pandangan yang berbeda dari user lainnya. Pada tingkat ini, dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan, untuk data hari ini, secara fisik data direkam dalam bentuk kode, seperti 1, 2, 3. Sedang user melihat data dalam bentuk teks nama hari, seperti Senin, Selasa. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dalam beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual yakni semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga yakni tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer, di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada tingkat ini, didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data atau agar lebih hemat, dan enskripsi data atau agar lebih aman. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini, yakni alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, penempatan record pemaparan data, dan teknik encryption. Dan pada gambar di samping adalah bentuk dari ketiga tingkat tersebut. Model-model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya mempresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam data tersebut. Di bawah ini akan memberikan penjelasan mengenai beberapa model basis data. Yang pertama, dalam model ini, data disusun menurut struktur pohon. Gambar di bawah ini menjelaskan salah satu contoh model hierarki basis data. Yang kedua, yakni model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Model ini merupakan pengembangan model hierarki. Bisa dilihat di contoh di bawah, yakni model jaringan. Yang ketiga, yakni model relasional. Dalam network data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Di bawah ini adalah contoh dari model data relasional. Yang keempat yakni model berorientasi objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan mode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi objek, yakni
Sebuah basis data multimedia menggabungkan media seperti gambar yang tidak bisa disimpan dalam database relasional. Sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Ini berguna untuk mengatur banyak data yang berbeda, tetapi itu tidak ideal untuk analisis numerik. Model database object-oriented adalah model database pascal relasional yang paling dikenal karena menggabungkan tabel, tetapi tidak terbatas pada tabel. Model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Di bawah ini adalah contoh model data berorientasi objek, dan di sampingnya adalah relasi pada basis data berorientasi objek. Yang kelima yakni model file datar atau flat file. Data flat file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file teks. Informasi pada suatu flat file memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Di bawah ini adalah contoh model data flat file dengan panjang flatsnya konstan, dan di sampingnya terdapat model data flat file dengan panjang flatsnya bervariasi. Yang keenam yakni model keterhubungan antar entitas atau entity relationship data model. Menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara objek-objek tersebut. Relasi antara objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Di samping ini adalah contoh model data keterhubungan antar entitas, dan di bawahnya adalah merupakan keterangan dari simbol model tersebut. Berikutnya adalah DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem perorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membangun basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS atau Database Management System ini juga dapat membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS, bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. DBMS ialah perantara untuk user dengan basis data untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Contohnya yakni Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, Ingress, dan MySQL. Tujuan dari DBMS adalah agar basis data dapat digunakan secara bersama, agar proses akses data lebih mudah dan cepat, untuk menghemat ruang penyimpanan data, membantu menjaga keamanan data, mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data, menangani data dalam jumlah yang besar. Ada dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan DBMS, yaitu Data Definition Language atau DDL. Digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang kedua yakni Data Manipulation Language atau DBML. Digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. Komponen dari DBMS. Pada umumnya, DBMS memiliki beberapa komponen fungsional atau modul. Adapun beberapa komponen DBMS adalah sebagai berikut, yakni File Manager, Database Manager, Query Processor, DBML Precompiler, DDL Compiler. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan DBMS.
Kelebihannya meliputi dapat mengendalikan pengulangan data, memberikan data yang konsisten, kemampuan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama, pengguna dapat memakai data secara bersama-sama, memperbaiki integritas data, menjaga keamanan, membantu penetapan standarisasi, perbandingan skala ekonomi, dapat menyeimbangkan konflik kebutuhan, mempercepat akses data dan respon data, mempercepat produktivitas, meningkatkan pemeliharaan data melalui data independen, meningkatkan konkurensi, serta meningkatkan layanan backup dan recovery. Untuk kekurangan dari DBMS, yakni penggunaannya cukup kompleks, kompleksitas DBMS mengakibatkan ukurannya yang besar, biaya DBMS tidak sama tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan, ada tambahan biaya untuk hardware, diperlukan biaya konversi untuk penggunaan DBMS yang baru. Umumnya, performa kinerja menurun seiring waktu, serta performa yang menurun mengakibatkan kegagalan yang lebih besar. Berikutnya adalah SQL. SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. Dari semua jenis bahasa program yang ada, SQL adalah bahasa khusus yang digunakan untuk proses mengakses data, khususnya data-data dengan basis relasional. Oleh sebab itulah, kemampuan membaca sekaligus mengartikan bahasa SQL adalah salah satu hal yang wajib dimiliki oleh sistem software dan server database. SQL adalah bahasa standar yang dipakai untuk menjalankan beragam kerja, tugas, dan perintah dalam database. Agar dapat berfungsi dengan baik sesuai tujuan, maka SQL memiliki sejumlah statement berisikan perintah untuk menjalankan kerja dalam database seperti menyimpan dan mengambil data, menampilkan data tertentu, menghapus data, serta memodifikasi hingga menambah data dalam database. Beberapa jenis perintah SQL yang perlu diketahui. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau bisa disingkat dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni perintah create, perintah alter, perintah rename, perintah drop, serta perintah show. Yang kedua, yakni Data Manipulation Language atau DML. Berikutnya dalam pengertian SQL dikenal dengan adanya Data Manipulation Language atau DML. Seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yakni perintah insert, perintah select, perintah update, serta perintah delete. Yang ketiga, DCL atau Data Control Language. Tipe kedua dari bahasa SQL adalah Data Control Language atau DCL. Berbeda dengan DML. DCL ditujukan khusus untuk mengatur kerahasiaan database oleh admin. Hal ini dikarenakan hak-hak penggunaan database mulai dari tabel hingga field dalam database. Semua diatur dengan Data Control Language. Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat 2 jenis perintah utama Data Control Language yakni revoke dan grant. Kedua perintah ini memiliki kegunaan dan sifat yang bertolak belakang, yaitu perintah revoke dan perintah grant. Fungsi SQL untuk pengolahan database. Fungsi utama dari SQL tentunya adalah untuk mengelola database agar dapat digunakan dan beroperasi dengan baik. SQL bekerja mengelola database dengan cara menyediakan akses untuk mengakses, mengedit hingga menghapus data-data yang tersimpan dalam database. Seorang admin yang memiliki akses ke database otomatis akan memiliki keleluasaan untuk menggunakan platform ini sesuai kebutuhannya.
Selain itu, ada beragam fungsi lain dari SQL untuk mengelola database seperti mengambil data dari server, memperbaharui data yang sudah ada, membuat prosedur database, mengatur hak akses database, serta menghapus data dan memasukkan data, dan masih banyak lagi. Demikian presentasi dari materi database ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.